Jadi karya teman saya diambil, kemudian dirubah menjadi vektor, dan saya sebel banget. Ternyata masih banyak orang Indonesia atau ada salah satu oknum yang masih mempergunakan cara seperti ini yang freaking idiot. Pencurian karya. Nggak pakai otaknya dengan benar, kemudian hanya mengambil keuntungan sesaat. Saya akan bahas di video kali ini karena kemarin juga ada yang tanya di channel YouTube saya. Dan saya akan bahas sebuah scam yang pernah dilakukan secara massal oleh segelintir orang Indonesia dan membuat salah satu platform atau network di Indonesia, khususnya internet marketing, itu di-ban massal. Stay tune guys. Selamat pagi teman-teman semua, nama saya Bima Aditya. Jadi, let's make it short. Kemarin saya lihat story teman saya, Mas Tejo. Dia ternyata mengetahui bahwa ada, kita semua tahu lah, yang namanya Cornelius Tejo itu kayak superstar untuk orang yang jualan mukanya sendiri. Cuman suatu ketika kemarin saya lihat dia share story bahwa ada fotonya dia yang saya nggak tahu, either dicomot, dibajak, dibeli, kemudian dibajak, dan lain sebagainya, saya nggak mau tahu. Tapi intinya adalah ada satu oknum yang mempergunakan fotonya Tejo ini untuk kemudian dibikin clip art, digital art, illustration, dan lain sebagainya, kemudian dijual. Tahap pertama mungkin artificial intelligence atau algoritma nggak bisa mendeteksi ini, cuman akhirnya ada report dari Tejo ke Shutterstock dan akhirnya dihapus kontennya. Saya cuma berdoa bahwa siapapun yang melakukan ini, mudah-mudahan segera di-ban dan dihancurkan saja akunnya. Saya mau cerita kembali ke tahun 2012, ketika yang namanya ClickBank. Sekali lagi yang namanya ClickBank. Ini sebuah platform digital di mana kita bisa menjadi seorang affiliate dengan persentase keuntungan 50-75%. Banyak sekali teman-teman saya yang dapat 1-2 juta dolar per tahun, artinya bisa sampai 15-20 miliar per tahun sales ya, dengan profit kurang lebih sekitar 40-60%. Kemudian hanya karena beberapa orang, ini juga terjangkit ke AdSense, di mana guru saya, Ana Ahira, itu juga mengalami hal yang sama, di mana AdSense-nya diblok secara massal, secara random oleh Google, yang mana sekitar 50.000 dolar hangus. Kemudian teman-teman saya di ClickBank juga hilang, hanya karena segelintir orang yang tidak pakai otaknya dengan baik, tidak pakai bisnis etikanya dengan baik, dan dampaknya seluruh Indonesia. Tahun 2021 saya pernah bikin satu konten tentang 3 hal yang bisa bikin kita semua di-ban. Dan saya di vlog itu sudah meminta kepada teman-teman semua, let's follow the rules, follow the journey, follow the process for getting rich. Jadi kalau kita mau kaya, kita mau ngelakuin sesuatu, jangan pakai shortcut. Jangan pakai shortcut, jangan pakai shortcut. Karena kalau udah yang namanya shortcut, orang cuma maunya duit cepet. Cuman otaknya nggak dipakai, etikanya nggak dipakai. Dampaknya ke dia mungkin akan, ya mungkin dia kayak semacam Joker kayak di Batman. Dia emang orang yang suka bikin onar aja. Cuman freaking idiot guys. Saya menyesalkan keadaan ini dan saya menyesalkan bahwa yang namanya orang seperti ini masih ada aja di dunia ini, karena dia sangat tidak mengapresiasi apa yang mungkin sekarang konteksnya adalah Tejo. Bisa jadi saya, bisa jadi teman-teman sendiri, bisa jadi siapapun, ketika karya teman-teman dicuri oleh segelintir orang yang cuma mau cepat, kemudian berdampak ke, bisa jadi teman-teman di-ban. Berapapun uang kita, kalau sudah yang namanya di-ban, habis, angus. Nggak ada excuse sama sekali. Mau itu 10 dolar, mau 1.000 dolar, 10.000 dolar, guru saya kebetulan 50.000 dolar, habis, angus. Kemarin ada salah satu follower saya yang tanya kepada saya, Mas, sebenarnya kalau misalnya kita, ini lagi diskusi nih Mas, ada foto laku, kemudian diambil fotonya, kemudian habis itu kita jadiin illustration, kemudian kita jual lagi, boleh nggak? Atau bahkan foto kita, yang misalnya saya motret pemandangan, misalnya saya motret di Bromo seperti ini. Kemudian saya bikinin illustration, kemudian saya bikinin sebuah clip art 2D, grafik, dan lain sebagainya. Boleh nggak?
theoretically guys, boleh guys. Boleh banget. Cuman ketika ada orang yang bertanya seperti itu, saya suka mikirnya gini, bahasa Jawanya gini, uripe selomen ya. Jadi artinya tuh kayak hidupnya kok bebas amat ya. Kok punya waktu ya untuk membuat sebuah karya fotografi menjadi clip art gitu. Kalau buat saya, mending bikin clip art murni atau illustration murni daripada menyadur dari sebuah foto. Karena menurut saya jadi originalitasnya nggak ada. Tapi secara teori boleh nggak? Boleh. Tapi ternyata teori ini dipakai oleh salah satu oknum di luar sana untuk ngambil yang salah satunya adalah fotonya sahabat saya, Tejo. Kemudian diambil, mungkin dia beli, mungkin dia modal ya, saya nggak ngerti ya. Terus habis itu dicomot. Yang saya sangat sayangkan, masih ada orang-orang yang mau mengambil prosesnya orang lain, kemudian digunakan untuk keuntungan sendiri, dan dia dapat duit. Original karyanya udah nggak ada. Ini menyedihkan sekali. Dan yang saya sayangkan adalah banyak sekali di negara-negara berkembang yang masih menggunakan sistem seperti ini untuk mencapai satu kekayaan sesaat. Jadi saya cuman berharap sih sebenarnya. Saya tidak peduli siapapun teman-teman. Saya tidak peduli seberapa kaya pun teman-teman. Tapi di dalam sebuah bisnis itu adalah namanya etika. Dimana kalau kita ngambil karya orang, namanya nyomot ya nyomot, maling ya maling. Pernah kok ada satu netizen yang saya bilang sangat keras kayak begini ya, nggak boleh maling gitu. Langsung dia protes, saya nggak mau maling, saya nggak mau maling, saya nggak punya nih. Masih kenapa balasnya langsung dengan sisi negatif kayak gitu? I don't wanna put a shit things on this business guys. Jadi siapapun yang bermain dengan cara kayak begini, nyebelin ya tetap nyebelin. Karena ini benar-benar, kalau orang nggak salah, pada waktu itu komentar-komentar follower saya juga bilang, Mas, kalau Mas nggak salah ngapain marah sama Bima gitu. Kalau Mas marah berarti memang Mas mau maling karya orang gitu. Nah ada orang-orang seperti ini. Biasanya edukasinya nggak bagus, etikanya nggak bagus. Dia di bisnis apapun nggak pernah sukses. Karena semuanya serba dipotong kompas. Nah, bagi Tejo, bagi saya, bagi teman-teman semua yang mendaftar Shutterstock berdarah-darah, kemudian merasakan ratusan, puluhan, ribuan penolakan sehari-hari, sampai banyak sekali saya lihat subscriber saya itu bilang, Mas, saya sudah unsubscribe channel Mas, saya sudah unfollow Mas di Instagram, tapi tiba-tiba saya buka Shutterstock saya, sales Mas, sold Mas, dia bilang itu. Akhirnya, udahlah terserah teman-teman mau unsubscribe saya boleh, mau unfollow saya boleh. Saya yang penting adalah saya sharing satu industri di mana teman-teman bisa mendapatkan side hustle income. Selesai. Saya nggak kebayang banyak sekali subscriber saya yang berdarah-darah, dia sampai hopeless, sampai putus asa hanya untuk mendapatkan 10 sen pertama. Cuman yang saya salut kepada orang-orang itu adalah orang-orang yang benar-benar kayak, oke, ada proses yang saya jalani, kemudian saya putus asa, di mana putus asa adalah manusiawi. Sekali lagi putus asa adalah manusiawi. Kemudian insidental dia membuka app Shutterstock-nya, mungkin iseng karena nonton saya lagi. Kemudian ada 10 sen, 5 dolar, 10 dolar pertamanya dia ketika dia sedang tidak bekerja. Kemudian dia akhirnya, oke Mas, saya mau percaya diri lagi, saya mau fokus lagi, at least sampai payout pertama saya. Saya ternyuh kalau dengar kata-kata kayak gitu. Karena payout itu cuma 35 dolar. Perkara dia payoutnya 90 dolar itu rezeki dia ya. Cuman saya selalu bilang bahwa payoutnya 35 dolar. Yang mana sekarang payoutnya menjadi 25 dolar. Artinya hanya 400 ribu rupiah. Tapi orang-orang yang mengalami penolakan, motret aja disalah-salahin sama Shutterstock, udah fokus dibilangin blur, udah kualitas cahayanya bagus dibilangin noise. Dia berjuang setiap hari, detik demi detik hanya untuk mendapatkan 400 ribu pertamanya secara halal. Dan ada seseorang di luar sana yang nyomot fotonya Tejo, kemudian dijadiin illustration, and then dijual. Ini kalau ada claymore yang saya bisa lemparin ke muka orang itu, tak lemparin ke muka orangnya meledak-meledak deh. Saya nggak ada urusannya. Saya di bisnis apapun, kalau misalnya dalam ranah orang kayak begini nih, orang nggak pakai etika. Tamu masuk ke jendela ke villa saya sampai sekarang udah 7 kali ngusir tamu. Mau itu orang Indonesia, mau itu orang bule, saya
brengsek-brengsekin, saya marah-marahin, kalau perlu berantem sama orang itu saya. Karena etikanya nggak ada. Teman-teman datang deh ke villa saya Cendela di Jogja. Mau itu Mas Hanung Bramantyo datang, mau Mas Haris yang punya Ambarukmo Plaza datang, mau Mas Kunto Aji datang, mau Mbak Kenes Andari istrinya Mas Wingky datang, semua perlakuannya sama. Teman-teman datang ke villa saya, teman-teman datang ke 10 Coffee, perlakuan saya kepada panjenengan semua sama. Saya nggak peduli dengan siapapun. Jadi, siapapun yang berbuat onar di villa saya usir, saya usir. Sudah 7 kali. Dan saya nggak peduli. Berantem sekalian. Mau orang Indonesia, mau orang bule, saya marah-marahin, saya brengsek-brengsekin, mau berantem sekalian. Karena nih orangnya nyebelin banget nih. Orang yang kayak begini nih yang rusak citra bangsa Indonesia. Ini dampaknya seluruh Indonesia. Teman-teman yang bermain bersih, teman-teman bisa tiba-tiba kena ban secara random. Dan ini udah pernah terjadi. Saya ceritain kepada teman-teman yang mungkin nggak ngerti sejarahnya internet marketing. 2010 random ban untuk AdSense. 2012 sampai 2014 tuh kalau nggak salah antara ClickBank, pokoknya tentang CPA atau cost per action, itu ada ban random. Mati guys. $2.000 lenyap, $100.000 lenyap, $100 yang cuma berharap $100 pertamanya lenyap guys. So please guys, pakai etikanya. Sampai ketemu di video berikutnya besok pagi jam 5.